Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Mudah-mudahan Bapak Ibu sahabat sekalian, teman-teman sekalian ada dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan diberikan rezeki oleh Allah untuk kembali ke tanah suci, melaksanakan ibadah umrah dan haji dalam keadaan sehat dan penuh dengan berkah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sahabat sekalian, kembali lagi dengan saya Muksid Haitami di channel Muksid Haitami. Pada video kali ini, insya Allah saya akan sharing pengalaman saya membawa jemaah yang Masya Allah doanya itu dikabulkan di Tanah Suci. Sebelum berangkat, dia berdoa, ya Allah saya ingin meninggal, ingin wafat di Madinah, dan Masya Allah, Allah kabulkan ia wafat di Tanah Suci di Madinah. Tentunya ada pelajaran yang dapat kita ambil, kita petik dari kisah ini bagi teman-teman, sahabat, Bapak Ibu sekalian yang menonton video ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada hikmah, ada manfaatnya untuk kita semua. Nah, Bapak Ibu sahabat sekalian, kisah ini memang sudah lama. Sekitar 2015 saya membawa jamaah umroh, tepatnya ada ibu-ibu yang berusia sekitar 80 tahun usianya. Dan dia berangkat bersama dua anaknya perempuan, ya. Anaknya ini ya sudah punya anak juga, gitu. Artinya usianya sudah tua juga. Nah, perjalanan umroh kami dimulai itu berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta. Kemudian waktu itu kami menaiki pesawat Emirat dan transit di Dubai. Jadi kalau di Dubai transit, kalau Emirat transit di Dubai, kalau pesawat Etihad kita transit di Abu Dhabi. Nah, memang sebelum berangkat ada keluhan sakit yang dialami oleh jamaah ini, tapi secara umum jamaah ini diperbolehkan berangkat oleh dokter, gitu. Artinya nggak ada masalah. Tetapi sampai di Dubai transit turun, waktu itu transit 2 jam. Nah, pada saat mau berangkat lagi, ya, setelah 2 jam transit mau berangkat lagi ke Madinah, itu Masya Allah si ibu ini, jamaah ini gak melek gitu, dia merem terus dan disangkanya itu sudah meninggal dunia gitu. Nah, saya sebagai seorang tour leader gitu ya, merasa ini bagaimana gitu ya, kalau misalnya meninggal di sini itu pasti urusannya akan ribet. Kenapa? Karena harus diurus ya, tentunya dibalikin lagi dan lain sebagainya. Sementara saya harus membawa jamaah. Tapi Masya Allah, doa saya dengan jamaah waktu itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga jamaah ini melek lagi. Itu artinya dia sadar lagi dan melanjutkan perjalanan menuju ke Madinah waktu itu. Nah, sampai di Madinah. Ya, sampai di Madinah, berapa hari di Madinah, qadarullah si ibu ini dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk untuk selama-lamanya, artinya wafat di Madinah. Dan setelah komunikasi dengan dua anaknya ini yang kebetulan berangkat dan komunikasi dengan keluarga yang ada di Indonesia, mereka sepakat bahwa ibunya ini dimakamkan di Madinah di Baqi, ya, di pemakaman Baqi. Jadi kalau Bapak Ibu sahabat sekalian pernah umroh ya, tentu tahu di Madinah ada pemakaman Baqi Al-Gharqad, yang di Mekah itu ada pemakaman Ma'la. Ya, di Ma'la itu dikuburkan istri Rasulullah Sayyidatina Khadijah. Kemudian para ulama-ulama besar juga yang dari tanah air juga ada yang dimakamkan di sana, ya, seperti Syekh Nawawi Al-Bantani, ya, yang baru-baru ini Syekh Maimun Zubair dan lain sebagainya. Di Baqi itu sendiri ada banyak ulama yang dimakamkan di sana, dan justru banyak ahlul bait atau sahabat Nabi yang dimakamkan di sana. Salah satunya Sayyidina Utsman bin Affan, ya, sahabat Nabi Khulafaur Rasyidin yang dimakamkan di sana. Lalu apa yang dapat saya sampaikan di video kali ini, ya, pastinya ada hikmah pelajaran yang dapat saya sampaikan di sini untuk bahan renungan kita semua agar menjadi lebih baik. Pertama, saya ingin mengatakan bahwa ada satu pepatah mengatakan al-kalamu nisfu du'a. Perkataan itu adalah setengah
doa. Jadi kalau kita berkata-kata positif, itu insya Allah itu akan kembali kepada diri kita sendiri yang mengatakan. Pun begitu kalau kita berkata sesuatu yang negatif, maka itu akan kembali juga kepada diri kita. Maka pilihlah yang positif. Karena apa? Karena itu akan kembali kepada diri kita. Ya, akan menimpa diri kita. Nah, berhubungan dengan kasus ini, si ibu ini berkata sesuatu yang justru sangat positif. Kenapa? Semua orang pasti ingin ya meninggal di tanah suci, bayangkan. Apalagi dikuburkan di makam Baqi yang di situ jarak dengan makam baginda Nabi SAW itu cuma beberapa meter gitu ya. Masya Allah. Gitu. Yang kedua, kalau kita melihat sesuatu yang kurang baik di tanah suci, sering saya katakan di video-video saya selanjutnya, bahwa katakan, labbaik innal aish aishul akhirah. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu, sesungguhnya kehidupan di dua tanah suci ini, Mekah dan Madinah ini, adalah kehidupan akhirat. Gitu. Jadi selain kita harus berkata-kata yang positif, yang baik, tentunya kita ketika melihat sesuatu yang menurut pandangan mata kita itu nggak baik, maka langsung kita katakan, labbaik innal aish aishul akhirah. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu, sungguhnya kehidupan di sini, di tanah suci ini adalah kehidupan akhirat. Yang kedua, yang selanjutnya adalah dua orang anak ini saya perhatikan kurang menemani ibunya ini. Ya, walaupun mereka berdua ini berangkat dengan ibunya, tapi saya lihat ini kurang sekali mereka menjaga ibunya itu kurang. Ya, padahal sudah usia renta gitu. Tetapi pada saat sudah meninggal, Masya Allah itu sangat-sangat kehilangan. Nangis terus, kemudian bahkan sampai dia sempat gak ridho, sempat gak rela kalau ibunya dimakamkan di Madinah. Saya bilang, ibu, kalau ibu, orang tua ibu maksudnya ya, dibawa ke tanah air untuk dimakamkan di tanah air, itu ongkosnya mahal. Mengurusinya juga lumayan ribet. Ya, dan mayit juga belum tentu senang kalau dia dimakamkan di Indonesia. Ini sudah meninggal di tanah suci, dekat dengan baginda Nabi, kenapa enggak diikhlaskan untuk dimakamkan di sana? Kemudian setelah itu baru dia sadar, ya, bahwa apa yang disampaikan oleh saya dan tentunya yang lain waktu itu adalah dia terima gitu, bahwa ya itu sudah takdir, sudah meninggal. Walaupun dia sangat menyesal, kenapa? Karena saya katakan tadi, ketika melaksanakan ibadah umroh di sana, dia kurang membersamai ibunya selama di tanah suci. Bahkan ada orang yang orang lain yang tidak ada hubungan keluarga, justru yang lebih dekat dengan ibu ini ya, membantu dan lain sebagainya. Jadi itu poinnya, pelajaran tentang berbakti kepada kedua orang tua atau kepada ibu, terutama ketika masih ada, masih di samping kita, masih dekat dengan kita. Ya, karena sudah jelas dalam Al-Quran, a'udzubillahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Ya, kuwasiatkan kepadamu ya bahwa kita ini sebagai manusia harus berbuat baik kepada orang tua, terutama kepada ibu yang telah hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, ya, telah mengandung kita selama 9 bulan dalam keadaan susah payah. Ya, makanya belajar dari kisah perjalanan ibadah umrah ini, salah satu pelajaran yang dapat kita petik adalah ketika diberikan oleh Allah kesempatan untuk masih bersama orang tua, ya, maka gunakan itu dengan sebaik-baiknya, dengan semaksimal mungkin sebelum penyesalan itu datang atau tiba. Nah, baik Bapak Ibu sahabat sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan bagi seorang tour leader ya ini tentunya suatu tantangan, terutama bagi seorang tour leader yang membersamai jamaah umroh, suatu tantangan bagaimana menyikapi orang yang meninggal di tanah suci. Itu harus komunikasi dan koordinasi kita harus kuat, betul-betul harus kuat. Kita harus menghubungi muasasah, gitu kan, kita harus menghubungi KJRI dan lain sebagainya untuk supaya segera diurus jenazahnya itu dan dimakamkan di pemakaman Baqi. Baik, barangkali sampai sini dulu video kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa subscribe ya di bawah ini, kemudian like dan juga komen.
Jika ada pertanyaan, silahkan komentar di kolom komentar. Insya Allah kalau bisa saya jawab, kalau enggak ya saya nanti usahakan akan jawab. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.